Oke, teman-teman, di sini kita punya satu misi simpel, mengubah kamu yang tadinya cuma jadi silent reader di LinkedIn jadi kreator yang pede banget. Kita bakal bongkar tuntas ya, apa sih yang mesti diposting dan gimana cara mulainya. Pokoknya, langkah demi langkah, kita bedah bareng. Pernah nggak sih ngerasa gini? Udah capek-capek mikir, nulis, pas diposting, jangkrik bunyinya, sepi banget. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Rasa frustrasi kayak gini tuh wajar banget dan justru itu yang mau kita pecahin bareng-bareng hari ini. Nah, ini dia kuncinya. Perubahan paling fundamental itu harus dimulai dari mindset. Udah, lupain deh anggapan LinkedIn itu cuma tempat buat naruh CV online dan nungguin dilirik HRD. Anggap platform ini panggung besar. Dan kamu, ya kamu, bintang utamanya. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita bakal bahas kenapa LinkedIn itu bukan lagi sekedar CV online. Terus, kita oprek pola pikir jadi kreator. Lanjut, kita intip cara kerja algoritma dan audiensnya. Abis itu, saya kasih toolkit konten pertama. Dan terakhir, kita langsung praktek bikin postingan pertama. Simbol kan? Yuk langsung aja. Oke, kita masuk bagian pertama. Coba deh buang jauh-jauh bayangan LinkedIn 5 tahun yang lalu. Platform ini udah berevolusi total. Sekarang, ini tuh panggung raksasa tempat orang-orang ngebangun personal brand dan tempat para ahli ya kayak kamu ditemukan. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, ada datanya. Coba bayangin, lebih dari 80% keputusan bisnis B2B, mulai dari pembelian, kerjasama, bahkan rekrutmen, itu dipengaruhi sama apa yang mereka lihat di LinkedIn. Jadi, apa yang kamu tulis di sana itu beneran punya bobot. Penting banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial nih. Kita bakal rombak mental kita. Mindset lama yang mikir, gue butuh kerjaan dari sini, kita putar balik 180 derajat, jadi gue punya sesuatu yang berharga buat dibagiin di sini. Kelihatan kan bedanya? Yang kiri itu fokusnya ke diri sendiri. Pasif, isinya minta terus. Minta loker, minta perhatian. Nah, yang kanan fokusnya ke orang lain, ke audiens. Proaktif, ngasih nilai, dan akhirnya ngebangun otoritas. Intinya simpel banget, dari minta jadi beri. Biar lebih kebayang, kita lihat contohnya. Software engineer yang tadinya cuma pamer sertifikat, sekarang malah cerita soal 3 kesalahan fatal pas migrasi database dan solusinya. Pemilik coffee shop juga, bukan cuma teriak promo, promo, tapi cerita gimana dia milih biji kopi terbaik langsung dari petaninya. Kuncinya apa? Mereka nggak jualan, mereka ngasih insight. Nah, ini yang bikin orang berhenti scrolling. Oke, mindset udah beres ya. Sekarang kita mesti tahu aturan mainnya. Soalnya, bikin konten keren itu satu hal, tapi mastiin konten itu nyampe ke orang yang tepat, nah itu cerita lain. Disinilah kita perlu main cerdas, bukan cuma main keras. Kita harus ngerti cara kerja algoritma. Algoritma LinkedIn itu sebenarnya nggak seribet yang kita kira kok. Anggap aja ada 2 penjaga, satpam dan promotor. Pas kamu posting, si satpam nge-scan dulu. Ini spam bukan? Banyak typo nggak? Kalau lolos, postinganmu diuji coba ke sekelompok kecil audiens di 1 jam pertama. Ini yang namanya golden hour. Nah, kalau di jam emas ini interaksinya bagus, banyak diskusi seru, si promotor bakal langsung nyebarin postinganmu lebih luas lagi. Tapi kalau sepi-sepi aja, ya udah wassalam, distribusinya dihentikan. Intinya, seperti kata Sam Ipol ini, algoritma itu suka interaksi 2 arah. Jadi take away-nya jelas banget. Tujuan utama kamu posting itu bukan buat ngejar like doang, tapi buat mancing diskusi yang bergizi. Percaya deh, satu komentar yang isinya pertanyaan bagus itu jauh lebih sakti daripada 1000 like yang cuma lewat doang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling seru, bagian praktisnya. Saya bakal kasih kamu 3 senjata utama yang wajib ada di toolkit sebelum nulis postingan pertama. Anggap ini amunisi kamu buat perang konten. Senjata pertama, formula ini gampang banget kok. Kekuatan kontenmu itu sama dengan seberapa fokus kamu sama satu tipe audiens, persona, dikali seberapa unik solusi yang kamu tawarin, USP, buat masalah mereka. Logikanya simple. Kalau salah satunya 0, ya hasilnya bakal 0. Kontenmu jadi nggak nendang. Terus USP itu apaan sih? Unique Selling Proposition. Gampangnya gini. USP itu jawaban dari pertanyaan, kenapa orang harus dengerin gue di antara ribuan orang lain yang ngomongin hal yang sama? Nah, itu dia. Itu keunikan kamu. Itu janji kamu. Itu solusi spesifik yang cuma kamu yang punya. Coba deh lihat contoh USP yang tajam banget ini. Perhatiin ya, semuanya itu super spesifik.
bukan cuma ngaku konsultan bisnis, tapi saya merapikan sistem bisnismu agar bisa liburan. Beda kan? Bukan cuma penulis, tapi penulis yang mengubah ide teknis rumit jadi tulisan renyah. Nah, ini dia. Spesifik, jelas, dan langsung bikin orang mikir, wah, gue butuh orang ini. Senjata kedua di toolkit kamu, hashtag. Eits, tapi jangan asal comot ya. Ada formulanya. Gampang kok. Campurin aja hashtag yang umum sama yang super spesifik, yang niche. Tujuannya apa? Biar kamu bisa ngejangkau audiens yang lebih luas, tapi juga tetap kena di audiens inti kamu. Aturannya gampang banget diingat. Cukup pakai total 2-5 hashtag aja. Jangan kebanyakan, nanti dikira spam. Formulanya 1 atau 2 hashtag yang umum, kayak hashtag logistics atau hashtag healthy lifestyle. Sisanya 2 atau 3 pakai yang niche, yang spesifik banget, kayak hashtag pengiriman cepat atau hashtag tips diet karyawan. Ini cara paling efektif buat maksimalin jangkauan tanpa kelihatan norak. Oke, senjata ketiga, dan ini mungkin yang paling krusial. Namanya hook, alias kail. Ini adalah 1 atau 2 kalimat pertama di postinganmu. Kamu harus sadar, di LinkedIn semua orang itu scrolling cepat banget. Nah, hook inilah satu-satunya senjatamu buat bikin jari mereka berhenti dan otak mereka bilang, tunggu, ini apaan nih? Kayaknya menarik. Contohnya gimana? Banyak. Kamu bisa mainin emosi. Kayak, saya hampir dipecat karena salah kirim email ke 1000 klien. Langsung penasaran kan? Atau kasih data yang bikin kaget. Fakta mengejutkan, 40% hasil panen petani terbuang. Bisa juga ngasih peringatan. Jangan tanda tangan kontrak kerja sebelum baca pasal ini. Apapun itu, tujuannya cuma satu. Bikin orang penasaran setengah mati. Oke, semua senjata udah di tangan kamu nih. Pola pikir udah kita rombak, aturan main algoritma udah kita intip, toolkit juga udah lengkap. Sekarang, saatnya kita gabungin semua itu buat ngeracik postingan pertamamu. Siap? Ingat aja 4 langkah simple ini. Pertama, hook, bikin kail yang tajam. Kedua, isi, kasih daging, kasih nilai. Ketiga, bukti, kasih data atau contoh biar orang percaya. Dan keempat, ini yang sering dilupain, CTA, call to action. Ajak mereka ngobrol, kasih pertanyaan, pancing diskusi. Pokoknya jangan pernah tutup postingan kamu cuma pakai titik. Oke, materi kita udah selesai. Tapi perjalanan kamu justru baru dimulai. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, duh posting apa ya? Pertanyaannya udah berubah. Pertanyaannya sekarang adalah, dari semua pengalaman unik, dari semua pengetahuan berharga yang kamu punya, insight keren apa yang bakal kamu bagiin ke orang lain hari ini?